5 seconds to go. And... Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Assalamualaikum para pecinta sejarah Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dimanapun Anda berada. Setiap tanggal 17 Agustus kita semua sebagai bangsa Indonesia baik di desa maupun di kota, pasti memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pernahkah terbersit dalam benak Anda? Kenapa teks proklamasi ini dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus? Jadi, semua itu berawal dari sini. 15 seconds. Dr. Holloway, leader of the Los Alamos Group, and the entire fleet waits in almost agonized tenseness. Now but 5 seconds to go. And... Suatu ketika setelah bom atom memporak-porandakan Nagasaki dan Hiroshima, akhirnya membuat Jepang bertekuk lutut kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, atas tragedi tersebut Jepang dinyatakan kalah dalam Perang Pasifik. Tersiarnya berita tragedi di Jepang tersebut terdengar sampai ke Indonesia. Hingga akhirnya membuat para pemuda Indonesia mendesak Bung Karno dan Bung Hatta. Rangkaian sejarah proklamasi Indonesia sempat diwarnai aksi penculikan. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda terus mendesak Bung Karno. Mereka meminta Bung Karno segera memberi tanda bergerak. Bahkan mereka menyatakan sudah siap melawan Jepang dan merampas senjata Jepang yang ada di Indonesia. Namun dengan halus, Bung Karno menolak permintaan para pemuda. Beliau berikan penjelasan kepada pemuda kalau revolusi tak bisa terburu-buru. Bung Karno mengaku saat beliau bersama Bung Hatta di Saigon, beliau sudah menyiapkan hari baik yang sudah dipilihnya. Di Saigon, Vietnam, Bung Karno dan Bung Hatta tengah menemui Marsekal Trauci, Panglima Tentara Jepang untuk Asia Tenggara. Bung Karno mengatakan, "Aku sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini dikerjakan pada tanggal 17. Kenapa tanggal 17 Agustus tahun 1945? Karena 17 adalah angka yang suci dan kita sedang berada di bulan suci Ramadan dan hari Jumat adalah tanggal 17. Jumat Legi artinya Jumat yang manis atau Jumat suci. Dan perlu kalian ingat kalau Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, orang Islam salat 17 rakaat dalam sehari. Aku menyadari adalah takdir Tuhan peristiwa ini akan jatuh di hari keramatnya. Jadi, alangkah baiknya kalau proklamasi kita langsungkan pada tanggal 17, biarlah revolusi akan mengikuti setelah itu. Begitulah ujar Bung Karno kepada para pemuda. Jadi, itulah alasan kenapa proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17. Sesuai rencana Bung Karno, keesokan harinya, proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus. Proklamasi berlangsung dengan hikmat dan sakral. Meski upacara itu sangat sederhana. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tangan kanan naik setinggi telinga. Jari 5 berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Dan kita siap sedia mempertahankannya, walau dengan jalan yang bagaimanapun juga. Merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Bendera pertama yang dikibarkan adalah jahitan tangan Ibu Fatmawati. Tiangnya dari batang bambu yang ditancapkan beberapa saat sebelumnya ke tanah. Tidak ada musik dan tidak ada orkestra. Hanya lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama. Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Bung Karno mengatakan, Alhamdulillah, bendera Republik sekarang telah berkibar. Kalaupun ia diturunkan lagi, itu harus melalui mayat dari 72 juta bangsaku. Selain itu Bung Karno menegaskan, kami tak akan melupakan semboyan revolusi, sekali merdeka tetap merdeka. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati. Hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka. Tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka. Janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Mook dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, menyatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka.